Hmm. Selamat datang juga Ibu Susianti Gumelar. Makin bertambah peserta kita Bapak Ibu. Baik, waktu sudah menunjukkan 19.30 sesuai dengan agenda kita. Jadi pertama-tama saya ucapkan mewakili narasumber dan host juga bahwa ini satu kesempatan yang sangat baik sekali kita bisa berkumpul di malam hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dan belajar serta mendengar dan tukar pikiran, terutama kesempatan yang diberikan oleh narasumber kita nanti, Pak Aryo Prastiadi, sebagai seorang trainer, praktisi, dosen, CEO komplit. Jadi kita dapat paket komplit malam ini. Acara akan dibagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Aryo akan menyampaikan materinya. Kemudian juga nanti akan ada tanya jawab. Dan jangan lupa acara ini disponsori oleh 3 perusahaan yang sangat besar sekali dan akan menjadi katanya sih sponsor rutin Bapak Ibu ya. Jadi kita nunggu seri berikutnya nanti. Ada 12 hadiah yang akan bisa diberikan ke Bapak Ibu. Jadi ada 2 buku yang sangat baik dari Bapak Aryo Prastiadi sebagai pengarangnya. Kemudian juga jangan lupa akan ada 5 voucher sebesar 1 juta rupiah ya dari Ridatur Cibubur yang akan diberikan kepada Bapak Ibu nanti pada saat mengajukan pertanyaan dan keaktifannya dalam forum. Juga akan ada 5 hadiah. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi suplemen dan lain-lain ya. Jadi dari Sintesa Herba Indonesia akan memberikan 5 produk yang terbaiknya akan diberikan ke Bapak Ibu yang beruntung nanti. Kurang lebih seperti itu, nanti jam 9 pas saya akan membantu menutup acara dan mudah-mudahan acara berjalan dengan baik. Kalau lebih sedikit kita oke ya Pak Haryo ya. Mudah-mudahan nanti animonya tinggi jadi kita bisa extend gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak narasumber Pak Aryo Seprastiadi untuk memulai. Kayaknya perkenalan singkatnya dari saya sudah cukup, nanti bisa lebih detail melalui slide tadi Pak ya. Ya, ya. Untuk aturan mainnya mungkin nanti pada saat Pak Aryo menyampaikan makalah materinya, speaker kita bisa di off-kan, bisa ditutup. Kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis dulu di chat, nanti saya akan sampaikan pada saat forum tanya jawab. Atau terserah Pak Aryo, kalau Pak Aryo terbuka untuk langsung ditanya di tengah, monggo saya menyerahkan ke Pak Aryo. Ya, Waktu dan tempat Pak Aryo, dipersilakan. Terima kasih, selamat mengikuti acara Bapak Ibu. ya, terima kasih yang ini senior saya nih, Pak Aryo Dirgantoro dan juga Pak Haryo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami terima kasih ya kepada Pak Haryo yang sudah memberikan kesempatan. Jadi waktu itu saya dikejar ini harus apa tampil yang kedua katanya. Nah ini kita cobain. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya memberikan disclaimer bahwa materi ini adalah materi bisnis praktis, tapi dengan penyampaian model akademik, gitu ya. Sehingga mungkin mohon maaf seandainya ada beberapa istilah-istilah yang lebih banyak mengarah ke akademik, tapi sebenarnya intinya ini bisa digunakan dalam bisnis praktis, Bapak Ibu. Terutama buat Bapak Ibu, para praktisi, para konsultan, bila mana menemui kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, mungkin yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita mencoba mengambil suatu tools gitu ya, alat bantu untuk Bapak Ibu memudahkan dalam menganalisa dan juga melakukan upaya untuk memilih strategi dan bagaimana mengeksekusinya dalam sebuah proses. Ini juga bisa digunakan sebenarnya bukan semata-mata harus ada masalah, tapi juga bisa digunakan biasanya bila mana Bapak Ibu membuat sebuah perusahaan baru atau startup. Startup juga bisa banyak menggunakan model-model bisnis model ini. Dan juga ini bisa dia lakukan pada saat kita mau launching sebuah produk baru. Juga bisa.
Dan biasanya ini cukup komprehensif, jadi saya mencoba menggunakan metode bisnis model Canvas dengan pendekatan Delphi yang nantinya akan kita rangkum, kita gabungkan jadi satu dengan menggunakan proses model Canvas dan value proposition Canvas. Nah, di dalam dunia akademik, karena kebetulan saya juga mengajar sebagai dosen, Canvas banyak digunakan sebagai alat bantu. Canvas itu ibaratnya papan tulis yang kita tempelin post-it, stiker gitu ya, warna merah, kuning, hijau, dan segala macam, untuk memudahkan kita memonitor, melihat, dan mengetahui apa yang masih belum kita jalankan, dan sampai sejauh mana yang sudah kita jalankan, sehingga kita tahu di mana letak kesalahannya. Ya. Jadi itu kurang lebih pengantarnya, jadi mohon nanti buat Bapak Ibu yang sudah sangat mengetahui, terbiasa dengan istilah ini, mohon agak bersabar. Mungkin nanti malah bisa membantu saya untuk memberikan insight-insight-nya. Dan bagi yang baru, mungkin kita akan coba lakukan dengan bahasa yang sepraktis mungkin ya. Untuk itu saya mohon izin untuk share slide saya Bapak Ibu. Semoga bisa terlihat dengan baik. Nah, di dalam hal ini kita bicara masalah uh, bisnis model. Bisnis model ini sebenarnya lebih banyak juga digunakan untuk kita membuat suatu perencanaan bisnis. Dalam sebuah bisnis itu kita kadang-kadang apalagi mendekati 2025, maka banyak di antara kita yang sebagai praktisi, eksekutif dalam sebuah bisnis, ataupun Bapak Ibu sebagai konsultan, itu seringkali mendapatkan pertanyaan dari klien, bagaimana bisnis plan kita di tahun 2025? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tingkatkan dan apa yang harus kita tinggalkan? Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan bisnis model. Nah, namun bisnis model Canvas, karena Canvas itu banyak sekali. Ada proses model Canvas, ada value proses Canvas, ada business support Canvas, ada 8 atau 10 jenis Canvas. Ini yang paling banyak digunakan adalah bisnis model Canvas. Namun, bisnis model Canvas ini banyak kelemahannya. Ya, walaupun memang ini lebih sederhana, lebih ringkas, tapi kelemahannya dia tidak melihat dari sisi eksternal. Dia lebih banyak menggunakan model ini lebih banyak ke arah internal. Biasanya faktor kompetisi dan lain-lain itu tidak dieksplorasi dengan cukup dalam di model Canvas yang ini. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan alat bantu kedua, yaitu pisau analisa kita sebut dengan Delphi Method. Ya. Delphi Method adalah merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan, elemen-elemen yang kita taruh di dalam bisnis model itu, apakah sudah bisa dipastikan sesuai atau belum. Maka kita mengundang beberapa panel orang-orang yang kita undang, yang kita jadikan dalam satu kelompok, kemudian kita melakukan pendekatan wawancara atau diskusi. Ya. Kalau di dunia umum, orang biasa menyebutnya FGD, Focus Group Discussion. Tetapi di sini, kalau di dalam akademik, kita menggunakan namanya teknik Delphi. Hampir sama, hanya metodenya agak sedikit berbeda. Ya, nanti di bagian akhir saya jelaskan. Setelah bisnis model yang Bapak Ibu lakukan, siapkan, rencanakan, itu kita validasi dengan kita mendatangkan panel-panel orang-orang ahli atau representasi dari stakeholder perusahaan, maka tentunya bisnis model kita akan menjadi lebih lengkap. Karena dilihat dari dua perspektif, internal dan eksternal. Setelah itu baru kita kerucutkan. Sudah dilihat, terus mau diapakan? Nah, kita eksekusi. Eksekusinya menggunakan proses model Canvas, PMC. Pak PMC, Aryo, yes. Pak Aryo, maaf, di saya slide-nya nggak bergerak atau Oh, apakah belum, di sana belum Pak, sudah? belum Pak. Oh, Belum. oke Pak. Takutnya saya yang delay. Silakan Pak, mohon maaf. Iya, terima kasih Bapak. Jadi kalau bisnis itu biasanya kita melakukannya dalam tahap designing, dalam tahap perencanaan. Nah, proses eksekusinya kita menggunakan proses model Canvas. Itu yang nanti akan saya sampaikan di bagian akhir. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Mohon bisa bersabar karena ada beberapa istilah-istilah akademik, tapi saya coba untuk sampaikan dengan cara sepopuler mungkin. Ini profil saya, jadi mudah-mudahan bisa dilihat. Saya lama di industri farmasi, mulai dari level assistant manager sampai president director, komisaris, advisor.
dan juga pernah bekerja di distribusi, produksi, operasional klinik, dan seterusnya. Saya sekarang adalah dosen tetap di bidang Nusantara di program Pascasarjana dan program MMT ITS, Magister Manajemen Teknologi ITS, dan saya pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan sertifikasi di bidang pemasaran, human resources, maupun terakhir saya mengambil doktor saya di bidang bisnis manajemen dan di bidang hukum. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nggak penting lah itu nanti bisa di. Nah, sekarang kita perlu mengapresiasi ini teman-teman baik saya. Ini ada Rida Tur, ya, ini dari Cibubur. Ada Pak Joko Murdianto. Pak Joko sudah hadir belum ya? Ini ya, belum kelihatan. Nah, Pak Joko Murdianto ini adalah satu ownernya yang hari ini berbagi voucher ya, Pak Aryo dari Gantoro ya. Banyak voucher itu, kalau kurang bisa nambah katanya. Betul, Pak Aryo. Ini untuk tur umroh dan haji ya beliau ini, termasuk juga perjalanan. Dan di sini juga ada sahabat saya juga, Pak Suseno, ini dari Sintesa Herba Indonesia. Beliau juga menyampaikan titip pesan ini ada beberapa produk unggulannya, yaitu Biometa, itu untuk penyakit biometabolik, seperti diabetes dan lain-lain. Kemudian ada produk Moringa oleifera, ini biasanya untuk apa namanya, produk-produk yang terkait dengan ya ini isinya daun kelor sih ya. Kemudian ada minyak balur trisalah dan nanti seterusnya bisa Bapak Ibu tanyakan ke Pak Suseno. Dan Aistria Plus adalah konsultan yang pernah saya dirikan dan sekarang kita fokus pada marketing, HR, dan legal. Baik, terima kasih Pak Suseno dan Pak Joko Merdio. Nah, kemudian kita melihat di sini. Di sini kalau kita bicara value, itu tentunya selalu orang bicara masalah teknologi. Benar. Teknologi adalah sebagai enabler, sebagai pemberdaya, bukan sebagai model. Ya, jadi value itu harus diciptakan dengan sebuah model yang kita sebut dengan bisnis model. Di sini letaknya. Nah, bisnis model ini hanya bisa dibuat dengan bisnis strategi. Jadi strategi itu hanya bisa dieksekusi kalau kita buatkan modelnya seperti apa, rumahnya kayak apa, kendaraannya seperti apa, siapa yang mengeksekusi, itu bisnis model. Nah, baru kita berikan value-nya. Value adalah hal yang didapatkan pelanggan atas dasar biaya yang sudah dia keluarkan atau dia berikan. Maka pelanggan itu selalu berpikir, apa yang saya dapatkan dibanding apa yang saya sudah sampaikan, saya keluarkan, itu namanya value. Di sini produk teknologi membantu. Contohnya, misalnya kalau Bapak Ibu bekerja di bidang perbankan, sekarang perbankan itu bersaingnya sudah ke arah digital. Jadi orang cenderung menggunakan aplikasi atau kegiatan transaksi perbankan sudah menggunakan smartphone. Sehingga smartphone itu menjadi salah satu teknologi. Karena sekarang kalau perbankan tidak menggunakan aplikasi di mobile phone, maka dia tidak bisa mengakses pelanggannya karena pelanggan membutuhkan kemudahan. Pelanggan membutuhkan akses. Sehingga kalau harus masih menggunakan offline, mungkin dia akan tertinggal. Tapi untuk merubah sebuah aplikasi perbankan tadinya offline menjadi online, perlu bisnis model. Bagaimana kita mendelivernya? Positioningnya seperti apa? Produknya bagaimana? Harganya berapa? Ya, proses komunikasinya seperti apa? Nah, itu di dalam bisnis model dicantumkan. Sehingga dalam hal ini pelanggan akan mendapatkan value kalau dia sudah mengerti modelnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, apa sih ya sebenarnya model bisnis? Sebenarnya kalau kita bicara model bisnis adalah kita bicara masalah proses perusahaan bekerja. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa sih yang menjadi pembeli atau pelanggan, apa value yang didapatkan, bagaimana kita mengelola uang atau revenue dan cost atau biayanya, dan beberapa logika ekonomi yang memberikan nilai dan kebutuhan kepada pelanggan, termasuk key activities kepada. Nanti kita detailkan ya. Ada 9 elemen dalam bisnis model yang akan sering Bapak Ibu lakukan atau jumpai dalam melakukan proses perencanaan bisnis, proses evaluasi bisnis, dan juga untuk mengetahui di mana permasalahan yang sekarang ada dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hanya contoh saja bahwa bisnis model kanvas atau orang bicaranya kanvas model bisnis ini adalah merupakan lanjutan dari beberapa framework atau kerangka. Dulu ada namanya four box ya. Itu diciptakan oleh Johnson.
Kemudian dipertajam lagi, ada juga yang namanya Six Function Framework atau Open Innovation, ya, itu oleh Chesbrough and Rosenblum. Kemudian Osterwalder ini terkenal sekali, sampai sekarang masih digunakan di hampir sebagian besar sekolah bisnis. Adalah model yang disebut dengan Canvas model bisnis atau 9 building blocks, karena ada 9 blok. Ya. Dan juga ada juga yang menggunakan yang namanya Four Factor Framework atau Business Model Discovery dari Mugi. Tetapi di antara 1, 2, 3, 4, inilah yang paling banyak menjadi uh, referensi atau tools atau alat yang digunakan dalam membangun sebuah rencana bisnis. Bedanya di mana? Bedanya adalah di dalam 9 blok ini semuanya dimulai dari kata kunci yaitu segmen pelanggan atau customer segmentation. Karena dalam konsep ini titik utamanya adalah customer. Kalau customernya salah mentarget, salah membuat segmentasinya, maka tadinya produknya bagus itu bisa tidak laku karena kita menyampaikannya, menargetkannya pada customer yang tidak sesuai. Misalnya barangnya dengan nilai tinggi, kualitas premium, tapi kita menawarkan dengan segmen customer yang sangat sensitif terhadap harga. Maka tentunya akan terjadi proses yang panjang untuk bisa diterima. Oleh karena itu, kelebihan daripada 9 blok ini adalah semuanya dimulai dari segmen. Nah, setelah dari segmen, baru kita masuk ke value. Value apa yang mau kita sampaikan? Value adalah sesuatu yang diterima pelanggan. Di sini yang membedakan bisnis kita dengan bisnis pesaing adalah value-nya apa. Ya, contohnya misalnya sekarang yang lagi rame ini mobil listrik misalnya, electric vehicle. Itu proposisi nilainya adalah ini hemat energi, ya, kemudian apa, maintenance-nya juga relatif murah, kemudian apa, tax-nya juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah, kemudian bisa masuk ke ganjil genap misalnya kalau di Jakarta, ya, sehingga nilai-nilai itulah yang akan disampaikan walaupun awalnya banyak sekali pertentangan karena terkait dengan persaingan, tetapi nilai inilah yang selalu ditunjukkan di tahap kedua setelah bicara segmen, ya. Ini kita di sini dulu nih. Nanti kita teruskan di slide-slide berikutnya. Tapi perbedaannya, kalau di four box ataupun six functions, mereka mulai dari value, value, value dulu. Nah, value itu kadang-kadang menarik memang, dan itu penting. Tetapi itu kita bicara adalah kepada, mohon bisa di mute Pak ini, Pak Aryo, ya, terima kasih. Sehingga ini menjadi kurang begitu menarik karena orang cenderung ya sudah kalau ada value, tapi kok nggak barang, kok nggak laku ya? Ada value-nya bagus, tapi kok nggak ada respon. Nah, makanya selalu dikembalikan kata kunci pertama adalah segmen. Ini yang mendasari kenapa sampai sekarang model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas yang 9 blok ini menjadi digemari saat ini oleh baik itu kalangan akademisi maupun kalangan praktisi konsultan bisnis. Nah, kalau kita bedah lagi, bisnis model itu ada 4 titik utama. Pertama pelanggan, ya, di sebelah kanan. Pelanggan ini menjadi titik utama karena kalau kita membaca bisnis model Canvas, itu membaca dari kanan ke kiri, kemudian ke bawah gitu ya. Jadi selalu berputarnya ke situ. Di pelanggan itu dieksplorasi habis-habisan. Segmentasinya, relationship-nya, hubungannya, bagaimana mendistribusikan produknya sehingga diterima pelanggan itu di situ. Baru setelah itu dia masuk ke proposisi. Mau ditawarkan apa? Apakah kita akan bicara produknya kualitas terbaik? Apakah kita bicara harganya sangat kompetitif? Ataukah kita bicara servisnya yang berbeda dengan yang lain? Yang lain mungkin 2-3 hari baru barangnya dikirim, kita 1 hari dikirim. Ataukah kita ada penggantian produk pada saat terjadi defek atau kerusakan atau apa, yang lain tidak ada, nah itu nilai. Nah, penawaran dan pelanggan ini akan berpengaruh kepada income atau arus pendapatan. Disebut dengan bahasa keuangannya adalah finance, ya, atau revenue. Revenue itu mendasari bagaimana perusahaan bisa bertahan, bisa eksis, karena apa? Karena ada value yang didapatkan, yaitu revenue, penghasilan. Nah, setelah dapatkan penghasilan dapat dari mana, dari apa yang disampaikan dan pelanggan yang sudah ditentukan, ditargetkan, baru kita bicara
Bagaimana untuk kita bisa mengoptimalkan pendapatan ini, kita membangun atau menyentuh wilayah infrastruktur. Infrastruktur itu kita bicara masalah mitra, kita bicara masalah aktivitas, ya dan seterusnya. Di sini kita bicara infrastruktur yang nanti akan berpengaruh kepada biaya. Biaya yang bisa dikendalikan dengan nilai yang kita sampaikan, yang didukung oleh arus pendapatan, itulah yang namanya model bisnis. Ya. Jadi kalau kita bicara model bisnis, sebenarnya adalah kemampuan bagi perusahaan dan mitra untuk menciptakan, memasarkan, dan mengirimkan nilai ini serta model hubungan. End game-nya selalu satu, pendapatan dan profit. Ya, kalau hanya revenue saja, tapi tidak mengenerate profit, maka tidak menjadi menarik. Nah, inilah yang sekarang digunakan sebagai dasar pemikiran kenapa 9 blok ini atau bisnis model ini menjadi idola atau sekarang dipakai. Ya nggak tahu nanti kalau mungkin 2026, 2027 muncul modal-modal baru bisa saja ini ditinggalkan. Ya. Bukunya sebelah di bawah ini Bapak Ibu sudah banyak, bahkan soft copy-nya juga ada, game-nya juga ada. Nah, sekarang saya mencoba membahas ini. Intinya apa sih? Selalu dimulai dari customer. Customer ini mau apa? Siapa dia? Apa yang dia sukai? Perilakunya seperti apa? Dia kalau beli, belinya di mana? Kalau beli ngajak siapa? Kalau dia bayar, bayarnya tunai atau kredit. Kalau tunai dia pakai hard cash atau pakai debit atau pakai transfer misalnya. Nah, ini harus dipelajari dulu. Jadi semua bisnis itu harus tahu siapa customer-nya. Ya, atau orang zaman dulu sering menyebutnya customer is a king. Tapi sebenarnya dalam konteks ini customer adalah target yang harus kita pastikan seperti apa dia. Dari sini baru kita bicara value. Hal apa yang akan kita sampaikan supaya customer mengerti mengenai produk kita. Misalnya tadi, mengenai produknya travelnya Pak Joko misalnya. Oh, Pak Joko itu pelayanannya bagus, ya, harganya kompetitif dan prosesnya cepat dan selalu dapat hotel yang bagus misalnya. Atau produknya dari Pak Suseno tadi, ya, produknya harganya terjangkau dan efikasinya sangat baik dan seterusnya. Nah, value itu harus disampaikan melalui channel, ya, saluran. Channel ini harus sampai karena banyak sekali ada produk-produknya bagus, value-nya bagus, tapi penyampaiannya tidak tepat. Channel juga termasuk dalam hal ini adalah bukan semata-mata distribusi, tapi adalah juga termasuk sales. Maka sales termasuk bagian daripada channel sebenarnya. Bagaimana produk ini disampaikan kepada pelanggan sedekat mungkin dengan pelanggan, apakah itu berupa offline, secara virtual, secara fisik maaf, atau online secara virtual, atau kombinasi online dan offline atau yang kita sebut dengan multi channel atau yang lebih tepat lagi, lebih advance lagi adalah omni channel. Di sini letaknya. Karena pelanggan walaupun dia kita target dan dia tahu produknya, tapi produknya nggak bisa didapatkan, nggak bisa diakses, nggak ada di internet, ya, dihubungi susah, websitenya sering tidak diupdate, ya, di WA tidak direspon, maka customer akan mengalami kendala. Kendala itu akan berpengaruh kemana? Ke hubungan dengan pelanggan. Maka value ini adalah membuat orang tetap menjaga hubungan dengan customer. Ingat Bapak Ibu, as a business, itu bisnis harus jangka panjang, harus sustain, harus berkelanjutan. Maka bisnis harus menjaga hubungan dengan pelanggan, relationship. Yang di relationship tujuannya apa sih? Value. Karena tidak ada relationship itu yang gratisan. Everything is cost. Maka cost itu diterjemahkan dari apa? Dari value-nya. Saya akan mengajak Pak Aryan di kantor minum kopi, tapi kalau cuma ngopi-ngopi saja, saya nggak dapat bisnisnya, saya nggak menjalin hubungan sama dia, ya itu jadi cuma friend aja, tapi there's no business value. Gitu. Nah dari sini, maka kita akan mendapatkan keuntungan atau revenue atau pendapatan. Ini kita masuk dari sisi ini udah dapat revenue nih. Kemudian kita hitung apa saja komponen biaya yang akan berpengaruh. Pertama adalah aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Oh, kita harus masih aktif, Pak. Kita menawarkannya dengan menggunakan below the line misalnya. Kegiatan customer gathering, kemudian kegiatan olahraga, kegiatan talk show, dan segala macam. Itu aktivitas. Kemudian key partner. Siapa saja yang mendukung kita? Ya, vendor, kemudian distributor, kemudian kolaborator. Ini adalah bagian-bagian pada partner. Sehingga bisnis itu
harus didukung oleh partner siapa. Karena seringkali bisnisnya bagus, value-nya bagus, Banyak banget. tapi partnernya tidak mensupport sehingga ini tidak jalan. Kenapa kita harus hati-hati? Karena partner, aktivitas, dan sumber-sumber daya, resource itu biasanya adalah manusia dan material, itu akan berpengaruh ke cost, ke biaya. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu. Wilayah ini adalah wilayah cost, wilayah ini wilayah revenue. Maka intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan, meningkatkan revenue dengan menekan biaya serendah mungkin sehingga terciptalah keuntungan atau profitabilitas. Itu konsep dasar dari bisnis model itu yang secara lugas seperti itu ya. Nah, berikutnya kita teruskan. Apa saja sih isinya? Banyak sekali ya. Nanti ini kalau Bapak Ibu berkenan bisa Bapak Ibu minta filenya ke Pak Haryo Ardito. Ya, ini kita bicara masalah siapa yang menciptakan nilai, ya, pelanggan-pelanggannya apa, nilai apa yang kita berikan, apakah kita bicara masalah kinerja, masalah bicara desain atau apapun ya. Kemudian melalui saluran apa, bagaimana mereka menghubungi, bisa eh, kita bisa diakses melalui apa saja, bagaimana penjualan kita, bagaimana kita menjaga hubungan yang mereka, ini wilayah contoh-contoh seperti itu ya. Baru nanti akan berdampak kepada pendapatan. Nah, pendapatan juga bisa saja tidak harus segala penjualan, tapi juga dari bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber income yang lainnya seperti aset dan segala macam. Baru kita bicara aktivitasnya apa, ya, produksi, problem solving, networking, sumber daya adalah manusia dan material, termasuk pendanaan, mitra, baru terakhir adalah biaya. Ini contoh detail daripada 9 elemen tadi. Oke. Sampai sini kurang lebih itu menjelaskan bisnis model. Nah, kemudian salah satu yang menarik adalah dalam bisnis model itu Bapak Ibu harus memperhatikan yang disebut dengan 3 ini. FDV. Visibility, desirability, viability. Visibility itu lebih ke arah apakah produk ini itu secara fisik, secara tangible, secara kasat mata itu menarik nggak sih? Buat mereka itu sesuatu yang mereka butuhkan nggak sih? Menjawab permasalahan mereka nggak sih? Itu seperti itu. Kedua adalah desirability. Ini orang minat nggak sih kira-kira? Desirability itu ke arah minat, visibility itu ke arah spesifikasi produknya atau fiturnya. Nah, viability lebih ke arah finansialnya. Maka kalau kita bicara barangnya itu menarik, ya, secara fisik orang berminat, tapi harganya nggak terjangkau, maka secara income itu akan berpengaruh. Makanya keseimbangan antara 3 ini, FDV ini, menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai pelaku bisnis ataupun sebagai praktisi atau sebagai konsultan. Mohon diperhatikan. 9 model ini tercantum nggak FDV-nya ini? Kenapa? Karena FDV itu kita kan bicara solusi, ya. Ada yang disebut dengan sweet spot innovation. Sweet spot ini adalah titik titik irisan gitu ya, area irisan antara solusi yang diinginkan dengan yang dilihat secara fisik ininya operasionalnya atau secara finansialnya. Kalau tiga-tiganya memenuhi unsur desirability, visibility, viability-nya bagus, ini biasanya kita waktu kita rencanakan ini ternyata responnya mendapatkan tangkapan yang bagus, maka sweet spot-nya apa sih? Oh, sweet spot-nya misalnya mereka minta produknya itu kemasannya nggak usah terlalu besar, tapi dibuat warna-warni menarik dan dibanyakin hadiahnya dengan harga yang terjangkau. Itu sweet spot. Jadi artinya kalau kita mendesain sebuah produk atau jasa, sebaiknya harus kita lihat sweet spot-nya di mana. Apakah kecepatan dalam distribusi, apakah kualitas barangnya, ataukah yang lain gitu ya. Karena ini barangnya lagi ngetren, sehingga ini menjadi orang menjadi tertarik gitu. Ya, sekarang kalau misalnya kita lihat iklan-iklan produk kecantikan misalnya banyak menggunakan bintang-bintang dari Korea gitu ya. Karena Korea identik dengan kecantikan dan masalah medical gitu ya. Sehingga itu jadi pokoknya berbau Korea itu menarik. Itu contoh saja ya. Nah, kalau kita pertajam lagi sudah jadi model, sudah jadi 9 elemen sudah Bapak Ibu gambarkan. Terus kemudian pertanyaan begininya, gimana membuat inovasinya?
inovasi tidaklah harus selalu ada. Di beberapa perusahaan, kalau memungkinkan silahkan Bapak Ibu kembangkan inovasi. Tapi jika tidak, cukup dengan 9 elemen tadi, asal dieksekusi dan dimonitor benar-benar, itu bisa jadi kok. Karena kita bicara inovasi, kita harus bicara apa sih value yang mau kita tawarkan. Misalnya, tadi contohnya eh, mobil listrik misalnya ya. Value-nya apa sih buat pelanggan? Oh, buat dia itu eh, lebih ke arah hemat biaya, maintenance dan segala macam. Kemudian dia bisa apa melakukan charging di rumah misalnya. Dan secara value-nya dia mendapatkan satu kebanggaan karena mobil listrik termasuk langka gitu ya. Belum semua orang bisa punya karena harganya relatif lumayan tinggi. Nah, baru kita membangun arsitek value-nya tuh kita menggunakan 5. Apa yang kita tawarkan, bagaimana kita meng-create value-nya, apa esensinya, bagaimana distribusi dan promosinya. Kelima, siapa yang akan kita ajak kerjasama. Itu selalu bicara gitu. Nah, baru kita bicara revenue model dan kita bicara team value. Kurang lebih sama, ini adalah merupakan intisari dari yang 9 elemen tadi, tapi dipertajam lebih ke arah apa yang baru, apa yang bisa membuat bisnis ini menarik. Ya, sekarang contohnya sekarang orang menggunakan HP. HP itu sekarang sudah bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga bisa digunakan sebagai alat fotografi, ya. Sebagai alat recording untuk apa merekam gitu ya, dan bisa untuk alat untuk browsing karena bisa mencari informasi apapun dengan menggunakan HP misalnya. Itu sudah bentuk-bentuk inovasi. Nah, kita masuk sedikit apa sih keunggulan BMC? BMC itu cepat banget, gampang, Bapak Ibu pakai papan tulis, di garis-garis pakai kertas flip chart juga bisa. Ya, seringkali kalau saya bicara dalam suasana pelatihan, ya bisnis model ataupun saya melakukan diskusi dengan klien saya itu biasanya cukup gampang. Dan semua orang bisa berkontribusi, menuliskan, baru kita sortasi, kita pilih. Waktunya lebih singkat, lebih mudah dipahami, dan cenderung kalau kita kerjakan bersama, maka team working dan kolaborasi itu bisa tercipta. Karena setiap orang diminta kontribusi. Menurut kamu, customer kita siapa? Menurut kalian, cost yang bisa kita tekan yang mana? Menurut Anda, apa sumber revenue yang bisa kita utilisasi atau kita gali lebih lanjut? Semua didorong untuk bisa kerjasama, membicarakan apa sih bisnis model kanvas yang akan kita buat nantinya. Ya, ini menarik gitu ya, karena ini biasanya untuk persiapan rencana bisnis sekarang orang sudah bukan semata-mata bicara bisnis plan, tapi bisnis plan dengan bisnis model kanvas yang menjadi referensi dalam Bapak Ibu membuat bisnis plan. Kekurangannya apa? Biasanya adalah kita melihatnya adalah end user tidak dihitung ya, persaingan tidak dipertimbangkan. Jadi fokusnya lebih ke arah diri kita, diri perusahaan klien kita, tapi perusahaan lain kita tidak eksplorasi. Ini berbeda dengan kita menggunakan five forces ya, model five forces-nya Porter. Kalau five forces Porter sisi eksternal kita lihat, tapi ini lebih internal gitu ya. Makanya analisa-analisa seperti PESEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment ini tidak banyak dieksplorasi ya, tapi lebih banyak ke dirinya. Walaupun itu sudah cukup sih, cuman kadang-kadang harus hati-hati karena faktor subjektivitas ya, bias itu akan cenderung muncul kalau Bapak Ibu menggunakan BMC. Untuk mengantisipasi BMC yang terjadi kekurangan ini, maka saya menawarkan namanya Delphi. Delphi adalah untuk alat yang membantu agar pada saat kita mendefinisikan model bisnis buat perusahaan, wilayah-wilayah yang tadi tidak tercakup, tidak tersebut, tidak tertuliskan di dalam bisnis model, atau kita hanya melihat dari sisi internal tapi eksternal kita nggak lihat, kita gunakan Delphi. Delphi itu intinya kita bicara suatu metode di mana kita mengundang opini orang, kita mengundang pendapat dan juga ide-ide serta analisa mereka melalui beberapa tahapan. Tahapannya biasanya kita menggunakan metode untuk pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data bisa menggunakan kuesioner dan bisa menggunakan pertemuan face to face. Ya, apalagi kalau wilayahnya itu orang berjauhan.
Ini biasanya digunakan dengan kita mengundang beberapa kelompok ahli atau expert atau master untuk bicara masalah pendapat mereka atas isu yang kita tawarkan. Karena biasanya kalau kita yang membuat, kita yang menyatakan dan kita memberikan pendapat, pasti semuanya akan subjektifnya akan dominan. Tapi kalau kita di counter dengan Delphi, maka statement kita itu akan mendapatkan feedback, akan mendapatkan respon dari eh, panel yang mewakili beberapa pelanggan. Bisa pelanggan langsung, bisa mitra distribusi, bisa pelanggan akhir, siapapun yang kita undang, ya, dalam satu kelompok tidak lebih dari 10-15 orang maksimal. Kemudian ada satu orang yang berfungsi sebagai facilitator atau chairman-nya yang mengorganisir. Saya pernah melakukan kemarin di sebuah BUMN, cukup ramai ini ya, karena apa? Di sini kita diuji kebesaran hati kita. Karena apa yang disampaikan customer itu kadang-kadang agak tajam, gitu ya. Bahkan kadang-kadang tidak sependapat dengan apa yang kita sajikan, dan itu kita harus berjiwa besar untuk menerima perbedaan itu sebagai umpan balik, sebagai feedback. Jangan di counter dulu, karena tujuan kita adalah collect, ya. Tekniknya macam-macam ya, bisa direkam, kemudian taruh dalam ruangan, di video, atau dilakukan. Silakan saja. Selalu ada dua orang, satu facilitator yang merunning itu, dan satu orang adalah observer yang mencatat semua diskusi, pemikiran, masukan, ataupun debat yang terjadi di antara para peserta maupun terkait dengan satu masalah yang kita sampaikan. Itu intinya. Ya. Kemudian ini biasanya menarik gitu ya, karena ini bisa digunakan kalau di perguruan tinggi itu sebagai bagian daripada metode riset kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena biasanya ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Misalnya Bapak Ibu mau launching produk, pertanyaan laku nggak ya? Kalau saya launching ini kira-kira desain yang paling disukai yang model mana ya? Kira-kira harga yang sesuai yang bisa diterima, harga yang di kisaran berapa ya? Kalau saya launching kira-kira eh, apa namanya? eh, hadiah promosi yang dibutuhkan pelanggan itu seperti apa ya? Nah, itu kita lempar. Nah, pelanggan-pelanggan itulah, panel-panel itulah yang memberikan feedback kepada kita. Ini loh, kita sukanya warna ini, kita sukanya hadiahnya gini, gini, gini. Nah, dari situ kita timbullah namanya konsensus. Ini yang kita gunakan dalam membuat sebuah strategi untuk menambal kekosongan daripada BMC yang tadinya hanya internal menjadi BMC dengan Delphi yang menggabungkan antara internal dan eksternal. Kurang lebih seperti itu. Bentuknya seperti apa? Macam-macam. Tujuannya bisa untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya kalau kita menyelesaikan sendiri, seringkali kita blank. Ya, Bapak Ibu terutama udah bicara masalah eksternal, kalau perusahaan ini jarang mendapatkan informasi dari luar, biasanya dia akan bingung. Kenapa ya terjadi gini ya? Kenapa kok tiba-tiba barang saya banyak retur ya? Kenapa barangnya kok tiba-tiba apa banyak orang yang tidak membeli lagi ya? Tiba-tiba hilang pelanggannya. Apa yang terjadi? Nah, ini biasanya diklarifikasi dengan model-model Delphi ini. Ya. Kemudian salah satu tujuannya Delphi adalah juga dinamakan membuat strategic scenario planning. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Scenario planning adalah sebuah rencana bisnis itu selalu tidak boleh rigid, tidak boleh kaku, harus fleksibel. Kita 2025, kita tidak tahu bagaimana pemerintahan baru dengan presiden baru dan kabinet baru apakah akan menjadi lebih baik, apakah sama atau sebaliknya. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Sekarang 15.300. Apakah nanti sekarang 13.000? Apakah nanti jadi 15.000 atau jadi 20.000? Nah, semua itu penuh dengan ketidakpastian. Makanya untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian atau ketidaksesuaian, kita menggunakan skenario planning. Biasanya bahasa awam digunakan adalah skenario optimis atau skenario pesimis. Kenapa dibuat dua skenario? Secara bisnis, perusahaan harus mendapatkan suatu semacam alternatif. Kalau plan A gagal, plan B-nya apa? Jangan sampai kita membuat suatu rencana bisnis, kita punya satu plan saja, satu asumsi saja, satu rencana bisnis saja,
Tapi begitu terjadi ketidaksesuaian di tahun berikutnya, maka kita tidak bisa menjawab. Terus mau ngapain? Kok angkanya nggak bisa didapatkan? Wah iya, kita harus buat pulang lagi. Jangan. Sebaiknya dibuat dari dua skenario itu. Itu akan menyangkut semuanya ya, menyangkut proses dan juga finansialnya. Plan A apa, plan B apa. Jadi kalau plan A nggak kecapai, plan B-nya apa? Di mana plan B ini harus tetap untung ya, tetap profit. Jangan sampai plan B-nya itu dibuat minus. Itu berat karena perusahaan tidak bisa mentoleransi terjadinya loss dalam rencana keuangan perusahaan. Ya. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menggunakan alat ini sebagai assessment Delphi. Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan Delphi tapi secara tidak langsung. Mereka mengundang beberapa stafnya, beberapa pimpinan departemen, unit atau divisi, kemudian ditanya, kita punya masalah ini, bagaimana menurut kalian? Sebaiknya apa? Apa yang dilakukan? Apa yang salah? Apa yang harus kita tunda? Apa yang kita dahulukan? Itu sebenarnya teknik Delphi, tapi dalam format yang lebih cair. Kalau Delphi yang serius, kita siapkan pertanyaannya, ya. Kita buat skenario-nya, siapa yang memimpin. Jadi itu benar-benar dirumuskan. Tapi dalam pelaksanaan dalam bisnisnya, Delphi bisa digunakan dengan metode kita meminta pendapat orang untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apakah yang kita rencanakan dan akan kita kerjakan itu eh, apa sih potensial risk yang akan muncul, apa sih yang respon yang akan kita dapatkan, diterima atau tidak. Itu kadang-kadang kita menggunakan itu sebagai alat assessment. Yang menarik adalah intinya DESP itu biasanya kelompok-kelompok ini tidak ada namanya, ya. Jadi orang bicara apa adanya, biasanya identitas kita sembunyikan, ya, supaya orang bicara lebih terbuka. Karena biasa orang kalau bicara menyebut identitas, biasanya dia agak ada keengganan, ya. Ada kekhawatiran, wah nanti saya dipanggil atasan, dia tanya gini-gini, wah itu harus hati-hati ya. Artinya karena kita bicara masalah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dalam beberapa kali putaran. Biasanya Delphi dilakukan dengan minimal 2 kali putaran. Putaran pertama kita bicara tentang topik yang global. Putaran kedua, dari hasil jawaban kesimpulan putaran pertama, kita perdalam, kita detailkan lagi di putaran kedua dengan orang yang sama. Ya, tapi waktunya sebaiknya ada break. Mungkin break makan siang atau jeda 1 hari, oke. Supaya apa? Supaya kita eh, dapat kepastian nih, apa yang disampaikan di sesi 1, di sesi 2, validate ya. Masih valid nggak? Masih sesuai nggak? Bisa dipertajam lagi nggak? Ini kita bicara. Nah, setelah itu kemudian kita persilakan mereka untuk presentasi, untuk ngelihat gitu, secara sasik seperti apa. Ya, ini contoh-contoh yang biasanya digunakan Delphi dalam melakukan evaluasi bisnis. Metodenya sama, sebelumnya kita pastikan dulu, ini cocok nggak ya pakai ini? Karena ada beberapa perusahaan yang belum bisa terima Delphi. Karena apa? Wah, ini buang-buang biaya aja, Pak Aryo. Kan susah kita nyari orang yang mau jadikan kita jadikan panel. Ya, kita nggak perlu ini, toh kita sudah tahu jawabannya. Sudah, kalau emang itu dirasakan tidak perlu, ya nggak usah digunakan. Ini adalah merupakan alat bantu saja yang biasanya kita sebagai pelaku bisnis atau sebagai konsultan bisnis seringkali ditanya, Pak ini perusahaan kayak gini nih, menurut Bapak gimana? Dari teman-teman, udah Pak mentok, kita nggak tahu jawabannya. Sudah, kita undang pihak luar. Gitu. Nah, itu dengan seperti itu. Ya. Kemudian kita mengundang panel, dan itu sebaiknya jumlahnya ganjil. Ya, supaya apa? Supaya kalau ada terjadi ketidaksesuaian, kita bisa menggunakan metode voting ini untuk melihat suara terbanyak. Dan biasanya kita lakukan 2 kali, dan kita batasi kalau bisa waktunya tidak lebih dari 2 sampai 3 jam. Lebih dari 2-3 jam itu sudah nggak valid lagi. Karena apa? Orang sudah mencapai titik kelelahan. Karena diskusinya bisa akan cukup mendalam kalau seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi. Ronde 1 sudah ada, bagaimana hasilnya? Kita buat kesimpulannya, kemudian kita lakukan ronde kedua, kita dapatkan hasilnya, baru kita buat feedback. Ya. Kalau Bapak mau lihat videonya ada di YouTube ini, silakan. Nah, setelah dapat Delphi, setelah kita dapat sesuatu yang memberikan insight dari eksternal, maka kita sekarang mau ngapain nih? Bagaimana kita membuatnya? Nah, ingat, setelah segmen customer, maka kata kedua adalah value. Ya kan? Value itu kita potret lagi dengan alat tajam lagi, alat analisa lagi, namanya VVC, Value Proposition Canvas. Jadi mohon maaf Bapak, ini agak ada satu istilah.
Nah, ini membacanya dari sini, dari kanan. Ya. Pertama kita lihat dulu nih, yang dikerjakan customer itu apa sih? Pertama, dia cari informasi. Kedua, dia membandingkan produk kita dengan produk lain. Kemudian ketiga, dia melakukan meminta penawaran. Ya. Kalau to B2B. Kemudian keempat, dia melakukan cek kira-kira dananya cukup apa enggak. Nah, dari customer job ini akan muncul pains. Apa yang mereka akan derita? Pain itu maksudnya gini, saya selama ini kalau ini kerepotan saya adalah barangnya itu sering kosong kalau saya beli barang-barang ini. Kedua, barangnya itu seringkali ini barang dari UMKM sehingga seringkali tidak ada standar kualitasnya. Kadang bagus, kadang enggak. Kemudian deliverynya sering tertunda, kadang tepat waktu, kadang molor. Alasannya kekurangan bahan baku. Itu pains. Dari pains kita baru bergerak ke gains gitu ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena dari sini kita menunjukkan pain ke gains ini apa sih yang diharapkan mereka? Oh, mereka butuh barangnya itu selalu ready. Customer tuh butuh barangnya itu yang pengirimannya cepat. Customer butuh barang yang kalau di order itu apa tidak terjadi partial shipment, jadi selalu bisa dikirim sekaligus. Dari sini baru kita bicara gain. Apa sih yang kita tawarkan? Oh, berarti kita bisa menggunakan metode komunikasi pakai apa? Misalnya pakai aplikasi, ya, pakai CRM, ya, atau pakai WA, atau kita buat WhatsApp group atau apapun namanya. Nah, gain ini adalah solusi yang kita berikan, yang kita rencanakan untuk bisa menjawab permasalahan customer pain-nya dan harapan customer atau gain-nya. Gain creator ini harus memberikan pain relief. Pain relief itu apa sih? Menjawab masalah-masalah ini. Nah, setelah itu kita akan produknya apa yang kita tawarkan kepada mereka. Oh, produknya berarti satu aplikasi yang customer bisa memberikan feedback, bisa men-tracing barangnya sampai di mana, bisa melakukan apa istilahnya itu customisasi barang yang diinginkan modelnya seperti apa, warnanya apa, kemasannya seperti apa, seperti itu. Ini namanya value proposition canvas. Nah, dari produk ini dan dari gen ini baru kita terjemahkan dalam namanya pas proses model canvas. Di sini yang kita lakukan. Pertama adalah kita memperbaiki pengiriman. Kita mempercepat agar komplain itu segera tertangani, kita taruh di Word ini. Apa sih yang mau kita kerjakan? BMC divalidasi dengan Delphi, kemudian kita tahu value-nya apa, baru kita apa yang mau kita kerjakan, proses apa yang mau kita lakukan, itu kita tulis dalam proses model Canvas. Hanya dituliskan saja. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau ada yang tertinggal. Intinya itu apa sih? Intinya kita melihat permasalahan, apa yang kita kerjakan di sini ya, information ini, kemudian hasilnya akan seperti apa. Wow, itu adalah end game-nya, objektifnya, KPI-nya, hal yang akan mau kita dapatkan. Misalnya Y-nya barang sering terlambat, ya. Kemudian pengiriman tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian barang kadang-kadang stoknya kosong. Informasi apa yang dibutuhkan? Informasi pesanan, informasi jadwal produksi, informasi stok gudang, informasi mengenai apa pengiriman barang. Kemudian dari informasi itu kita apakan dari order kita berikan ke bagian logistik, logistik kita berikan ke gudang, gudang ke bagian transportasi, transportasi bagian pengiriman, kiriman ke pelanggan. Nah, ini juga menunjukkan di sini adalah bagaimana kita mengolah informasi itu dalam suatu namanya flow. Nah, baru setelah itu kita bicara bagaimana kita menyampaikan itu. Oh, berarti kita perlu membuat semacam GPS tracking. Kita membuat customer bisa mengecek eh, barangnya itu pesanannya bisa diterima atau enggak, lengkap apa enggak di situ, dan seterusnya. Ini adalah apa yang akan kita kerjakan. Ini yang proses yang kita lakukan dan WO adalah hasil akhirnya. Ya, jadi ini why masalah prosesnya kemudian O. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya karena saya lebih senang diskusi Bapak Ibu, jadi saya tidak ingin bicara terlalu banyak. Saya pikir cukup ya 40 menit kita bicara, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Pak Moderator kita, Pak Immanuel Aryo dari kantor. Silakan Bapak. Ya, Pak Immanuel, Pak Aryo. Ini kalau saya manggil Aryo, saya mau manggil diri saya sendiri nih.
Silakan kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo kita diskusi. Belum ada suaranya Pak Tes, Ali. tes, tes. Nah, sudah sekarang. Sudah kedengaran Pak ya? Siap Pak, dengar Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Arius Prastiadi yang sudah memaparkan eh, dengan detail dan lengkap. Dan saya setuju sekali bahwa memang untuk menyerap ilmu lebih cepat dengan berdiskusi. Bukan begitu Pak Aryo ya? Iya Pak, Jadi silakan. kita masih punya waktu cukup banyak untuk memulai diskusi. Kita persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, sharing dan lain-lain dengan angkat tangan atau buka video langsung dipersilahkan ya. Saya Ya. akan mencoba membantu memandu dari sini. Dipersilakan Bapak Ibu, silakan dibuka speaker dan audio serta videonya. Yang katanya ada door prize ya, Pak Aryo Dirgantoro Oh ya. ya, kita punya 12 door prize. Pak Abdul Fauzi, silakan Pak disampaikan langsung boleh atau mau dibacakan saja di sini. Oh, tentang Delphi Survey dengan data analis ya, Pak Abdil Betul. Fauzi. Iya, sebenarnya ini adalah dua hal yang berkesinambungan. Ya, Delphi Survey itu adalah data sourcing. Kita mendapatkan mengumpulkan data. Nah, setelah datanya di sourcing, kita collect, kita kumpulkan, kita baru melakukan analisa dengan data analis. Ya. Yang mengerjakan biasanya juga bisa orang data analis bisa, orang bagian business development bisa, orang marketing bisa. Ya. Tapi data analis adalah merupakan lanjutan dari data sourcing yang digunakan dengan metode Delphi Survey. Demikian Pak Abdul Fauzi. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Aryo. Bagaimana Pak Abdul Fauzi, apakah sudah terjawab? Terima kasih Pak Aryo. Ya, Sama-sama Pak Abdul. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan buka audionya atau lewat chatting. Ini kita benar-benar beruntung dapat pakar langsung ya, baik dosen, praktisi, dan seterusnya. Jadi sangat lengkap paketnya ini. biasa aja lah Pak. Nah, kita lihat di sini ada banyak audiens yang mungkin juga memiliki bisnis atau ketertarikan yang sama. Ada Pak Andi, ada Pak Ari, ada Bapak Budi, Mbak Desti juga, Pak Edin, Bu Indah, dipersilahkan. Ingin sharing juga dipersilahkan. Jadi kalau tadi kita lihat bersama Pak Aryo memang Ya, DLP ini sangat tepat sekali ya juga diaplikasikan buat startup-startup yang sedang menjamur sekarang ini Pak ya untuk ya, pendekatan ya. awalnya ya. Mungkin ada satu dua cerita Pak yang sangat sukses ya Eh, menggunakan pendekatan ini Pak. Kalau cerita sukses sih, biasanya mereka kalau sukses diem sih Pak. Kalau gagal baru biasanya komplain. Nah, kebetulan saya mengajar ya Pak di salah satu perguruan tinggi swasta di program Pasca Sarjana. Itu rata-rata banyak beberapa mahasiswa bimbingan saya ataupun di dalam kelas saya yang melakukan bisnis mandiri atau startup. Ya, dan rata-rata mereka bertanya, Pak, kenapa banyak startup yang gagal? Ya, karena secara statistik itu startup itu dalam 1 sampai 3 tahun pertama itu hampir 90 sampai 95% itu seringkali mereka gagal. Yang survive tinggal 35%. Itu surveinya ya, macam-macam lah data surveinya. Nah, kemudian kita perhatikan lebih seksama ya Pak. Itu karena mereka lebih banyak menggunakan intuisi, menggunakan wisdom. Ya. Menurut saya ini cocok. Ya, ini kalau kita membuat restoran di sini bakalan oke. Bakalan banyak yang senang. Nah, intuisi-intuisi itu memang menarik sih, boleh, nggak salah. Tapi itu dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan wisdom, dibutuhkan pengalaman yang panjang. Nah, seringkali teman-teman ini yang masih muda-muda, mereka cenderung euforia, seneng itu banget tren. Kalau udah lulus, daripada nyari kerjaan susah, kita membuat lapangan kerja sendiri. Bukannya pemerintah mendukung tuh program kewirausahaan gitu ya. Itu bagus sih. Nah, cuman kalau mereka Betul, betul. menggunakan bisnis model ini, itu bisa diantisipasi.
Karena ada salah satu komponen dalam bisnis model itu adalah cost. Cost dengan revenue. Nah, itu kalau disejajarkan, itu akan muncul angkanya. Seringkali teman-teman ini mereka melakukan kegiatan newbie atau membangun bisnis baru itu, mereka tidak mencadangkan biaya. Kalau kita bicara equity ya Pak, modal, itu kan selalu ada modal yang di operasional ya, dan ada modal yang untuk nanti untuk dicadangkan. Nah, Bapak misalnya Pak Aryo dari Rantoro punya modal 10M nih, ya, bangun Amin. usaha apa nih, peternakan burung atau apa gitu ya. Nah, itu dibelanjakan semua ya, pasti habis lah. Karena senang biasanya excited kan, wah, gaji karyawan di atas UMR semua, yang notabene masih kembang-kembis, tapi gajinya udah, fasilitasnya udah bagus, padahal belum tentu itu dibutuhkan. Nah, Iya, itu iya. kadang-kadang kita harus hati-hati, karena newbie-newbie ini kadang-kadang mereka lemah dalam financial projection. Di sini Hmm. akan bisa dihindari kalau kita membuat PMC-nya benar. Sehingga risiko itu bisa kita minimalkan, terutama untuk kita bicara cost structure dan key activities-nya apa. Baik, Nah, baik. Ini kayaknya relevan nih Pak sama pertanyaan Pak Hoir ini Pak. oh ada Jadi ya? ada. Jadi di sini hampir mirip Pak, tapi mungkin bisa dipertajam. Jadi mohon izin untuk kekurangan penggunaan metode Delphi Survey dengan metode lainnya, apa saja ya Pak? Dan Ya, penggunaannya untuk bisnis di bidang apa saja? Terima kasih. Mungkin bisa dipertajam case yang tadi Dok. Pak Aryo silakan. ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau kita bicara masalah Delphi ya, ini fokus B2B, oh ada beda ini, Pak Kleri ya. Delphi kelemahannya adalah kita mengundang orang yang eh, cenderung kita kenal dan kita anggap dia akan membela kita. Subjektif. Itu harus dikurangin itu. Karena biasanya Delphi ini kita mengundang orang yang sebenarnya malah sebaiknya belum kita kenal. Tapi dia punya kompetensi untuk bisa dihadirkan. Semakin dia anonim, semakin dia tidak kita kenal, maka pendapat dia akan semakin lebih beragam, lebih heterogen, itu lebih bagus, Pak. Justru kalau kita mengundang Oke. orang-orang sudah kita kenal secara benar ya. Ini kok beda kalau Delphi yang kita lakukan di dalam perusahaan ya. Itu biasanya orang kenal semua. Kalau di luar kelemahannya itu. Kalau di dalam perusahaan biasanya kelemahannya apa? Perspektifnya masih perspektif internal. Kita ngundang beberapa karyawan, kita kumpulin terus eh, yuk kita coba diskusi yuk begini gini gini. Karena mereka rata-rata adalah melakukan rutinitas kerjaan bersama-sama kita dalam suatu perusahaan, biasanya perspektif eksternalnya menjadi kurang tajam. Padahal itu yang dibutuhkan. Delphi itu membutuhkan perspektif eksternal untuk melihat, mengkoreksi, mereview apakah internal kita sudah benar atau belum. Kalau internalnya masih kurang, kita ngundang orang-orang internal, ya pasti jawabannya aman, Pak. Udah bener, Pak. Lanjutkan gitu. Nah, itu kadang-kadang case-nya gitu. ABS Pak ya. Iya, asal Pak Aryo senang. Nah, bisnisnya Baik, apa? baik. Semua aja bisa, Pak. Tapi biasanya sih ini lebih banyak digunakan untuk lebih layak B2C. Lebih ke arah business to customer. Sebenarnya karena business customer tuh merefleksikan banyak pihak. Karena B2C Ya, itu ya. lebih mudah di apa ya? Lebih mudah dilihat barangnya gitu ya, kayak makanan, minuman, kemudian barang, sesuatu itu atau jasa itu bisa kelihatan dulu. Kalau B2B kita kendalanya ada kelemahannya adalah responden. Hmm. B2B itu respondennya nggak bisa banyak Pak, terbatas gitu. Sehingga kita perlu menggunakan B2C, Delphi ini untuk lebih ke arah B2C. Oke. Kemudian ini, Ini sudah menyinggung B2B dan B2C ini seperti di pertanyaan ketiga nih Pak dari Pak Januari Pak. oh iya ya, selamat malam Pak Yanuar. Bisa nyambung nih Pak. Ya, B2B kadang-kadang seringkali perlu mengembangkan wilayah B2C. Benar. Tetapi saran saya satu, kalau Bapak mau melakukan transformasi atau ekspansi dari B2B ke B2C, sebaiknya dilakukan oleh tim yang berbeda. Karena tim B2B dengan tim B2C itu beda perspektif. Yang satunya perlu beberapa kali kunjungan supaya deal ya kalau B2B. Kalau B2C itu tergantung iklan, tergantung promosi, tergantung hadiah.
B2B jumlah customernya mungkin nggak nyampe 20-30 perusahaan. Kalau B2C itu bisa ratusan ribu, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Sehingga apakah perlu dilakukan? Iya, ke B2C benar. Untuk memastikan bahwa barang ini direspon nggak? Seperti apa? Karena kalau B2B kan meresponnya dia pakai prosedur. Oke Pak, kita Hmm. trial dulu Pak. Kita tes dulu sampelnya. Kita tes run dulu jalan nggak? Kalau B2C nggak. Kadang-kadang yang bermain lebih banyak ke emosionalnya. Saya senang ya, warnanya bagus sih. Iya lucu. Modelnya lucu. Hmm. Makanannya kayaknya asik nih. Udahlah aku beli aja. Gitu. Iya, iya, iya. Emotional benefitnya lebih dominan dibandingkan functional benefit itu kalau B2C. Jadi apakah itu bisa? Oh bisa sekali. Jadi Eh, appearance-nya sangat menentukan, Pak ya. Hmm. Iya, apakah perlu di mixing? Iya, harus di mixing Pak, supaya lebih heterogen. Karena kita bicara satu dari orang yang levelnya misalnya eksekutif, ya, satu dari pegawai negeri sipil atau ASN, satu dari mewakili mahasiswa, satu dari mewakili pengusaha, itu bisa dilakukan. Semakin waktu saya dulu melakukan salah satu di BUMN, itu bahkan ada beberapa perwakilan yang dari luar negeri pun mereka undang. FGD kebetulan saya jadi fasilitatornya. Itu. Jadi semakin banyak satu mewakili beberapa segmen itu semakin bagus gitu. Memang yang capek fasilitatornya Pak Aryo. Jungkir balik dia karena itu memahami karakter. Tapi itu justru menarik karena satu masalah dilihat dari beberapa sudut pandang, beberapa segmen, beberapa pemahaman. Ada yang ngerti pointer, ada yang nggak ngerti, ada yang perlu dipancing berapa kali baru ngerti. Nah itu that's the beauty gitu. Malam Pak Rio, bisa Selamat Silakan, bisa malam. malam Pak. silakan Pak. Saya Baik Pak. Pak Aryo yang mana nih? Pak Aryo moderator. Pak Rio, narasumber Pak aja, Pak. Pak Haryo Setiadi, Pak Haryo Ya, Dirgantoro, silakan. dan Pak Haryo. Jadi Pak, saya perkenalkan dulu, nama saya Jahmada Girsang. Selamat malam Pak Kebetulan Jamal. bisnis saya advokat atau Iya Pak. penasihat hukum lah ya, atau law firm. Iya Ya, Pak. jelas. Saya berkawan dengan Mas Haryo Ardito udah cukup lama, mungkin udah ada 20 tahun lebih. Wow. Pernah pernah dulu bertemu di satu perusahaan, kemudian keluar bersama-sama dan dirikan bisnis masing-masing. Dan saya tertarik Pak untuk ikut ini karena begini, justru saya pengen sedikit masukan dari Pak Aryo Setiadi lah ya, yang menjadi narsum kita malam ini. Eh, di kantor law firm seperti saya Pak, saya lihat rekan-rekan saya juga banyak rekan-rekan saya yang lainnya. Waduh, ribuan bahkan mungkin apalagi sekarang advokat atau law firm itu semakin bertumbuh, bukan hitung tahunan saja Pak, hitung bulanan. Karena Iya. memproduksi advokat itu sekarang bangsa dan negara ini gampang sekali. Nggak seperti zaman saya dulu Pak. Iya Pak. Kalau zaman saya dulu itu advokatnya itu tahun 2000-an lah, 99 2000-an, before Krismon, itu masih sangat ketat. Tapi sesudah Krismon itu advokat itu produksinya seperti guyuran air hujan gitu. Iya, iya, Nah, iya. saya tertarik Pak Aryo Setiadi ya maksud saya Pak ya, narsum kita. Saya berpikir waktu saya membaca apa namanya ketentuan dalam apa namanya yang menjadi topik malam hari ini BMC ya, bisnis model bagi Kanvas. saya Kanvas. awam itu bisnis model kanvas. Sebenarnya kita bagi saya yang dulu waktu dengan Mas Aryo Ardito itu kerja di satu perusahaan distributor, sebelum saya jadi advokat nggak asing gitu loh masalah apa namanya customer atau jual menjual lah begitu ya Pak ya. Sekarang yang menjadi itu tertarik saya gini Pak. Mungkin di bisnis kami Pak di law firm ini apa namanya kami kan punya juga pasien Pak, punya klien, punya customer. Cuman sebutannya bukan customer seperti di distributor gitu, sebutannya klien Pak. Sejujurnya apanya derajatnya itu kan sama seperti customer. Iya. Cuman cuma ke contoh dokter Pak kan nggak disebut customer pasien dia kan. Kalau di dokter namanya pasien, kalau di pengacara, di advokat namanya klien, kalau di distributor atau di marketing atau di mana namanya customer kan gitu Pak Aryo ya.
Iya. Nah, saya tangkap begini Pak, makanya malam hari ini saya ikut. Itu sebenarnya message-nya sama. Message-nya sama. Tapi selama ini kan law firm itu jarang mengikuti cara-cara how to market gitu loh Pak. Mm-mm. How to get market gitu loh Pak. Iya. Padahal dulu waktu saya bekerja dengan Mas Haryo itu satu perusahaan itu harus ada namanya agar jasa kita dipakai oleh masyarakat, kita harus market leader namanya. Mm-mm. Contohlah kerating daeng dulu yang didagangkan Pak Haryo. Ya Mm-mm. dulu kan sebelum Pak Haryo kita masuk ke sana itu nggak laku apa-apa Pak. Begitu Mas Haryo kita sebut saja jadi kerating daeng itu sudah market leader gitu. Nah, saya kembali ke bisnis saya Pak ya. Itu jarang. Di sekitar kantor saya ada pengacara juga yang sangat top. Ya satu marga dengan saya, nggak usah sebut namanya. Sebelah sana ada juga yang top. Tapi saya lihat di kantornya itu berjalan biasa-biasa saja. Tidak ada seperti tadi di akhir tahun kita bikin business plan untuk tahun depan gitu loh. Terus bagaimana DLP-nya, apa teori-teori yang tadi, Pak, itu jarang masuk Pak. Pak Aryo. Mungkin gini Pak, orang tidak mau dan tidak kenal teori ini. Makanya malam hari ini ternyata perlu loh Pak. Di kantor-kantor law firm yang besar menengah ke atas itu, ini perlu banget loh Pak. How to get, apa namanya, bagaimana kita mendapatkan dalam persaingan yang amat sangat ini. Nah, singkatnya Pak, untuk sementara ini mungkin awam bagi Pak Aryo Setiadi juga karena law firm pertama, pokat yang pertama ikut di apa di ini apa namanya apa namanya di apa di bidang ini mungkin asing bagi Pak Aryo Setiadi menjawabnya, tapi kalau ada jawaban Pak itu sangat bagus untuk saya. Iya. Mungkin karena saya juga uh, mendengarnya juga. Terima kasih Pak Aryo Setiadi untuk Baik. pentornya saya. Mudah-mudahan tidak menjadi lebih berat gitu. Uh, Baik. sayang video saya ditutup Pak sama host kita, jadi nggak bisa kelihatan muka Oh, saya. sorry Pak. Ah, Sorry. jadi Tadi sebentar, biar sebentar. sebenarnya waktu bicara kelihatan wajahnya lebih lebih Nah, masam. bisa. Sorry Pak. Tadi pada saat Bapak lagi bicara. Oke, sudah saya buka Pak. Oke. Oke, Ini saya jawab langsung Pak Aryo Dirgantoro atau oke Pak Silakan. baik. Nah, Pak. ya. Ya, sekarang Baik. Pak, itu tadi kurang lebih gitu Pak Aryo. Ya Baik, mungkin baik. di luar Terima kasih. konteks Pak, tapi Ya. sejujurnya saya ulang dikit. Kami pun punya klien, punya customer. Kenapa teori ini jarang kami pakai gitu loh Pak? Ya. Nah, apa kira-kira penyebabnya apa tuh Pak Aryo? Oke, Terima kasih baik. Pak. Monggo Pak. Ya, Terima kasih Pak Jamal Gerson. ya. Kebetulan saya S3 saya yang kedua hukum, Pak. Waduh, apalagi Nah, itu. saya banyak membantu teman-teman law firm gitu ya, diskusi. Nah, salah satu kendalanya adalah value proposition-nya tidak jelas, tidak well defined, ya. Karena ada memang law firm itu kan ada yang dia spesialis di litigasi, dia spesialis di apa pidana, dia spesialis di apa namanya PKPU misalnya ya Pak ya, atau apapun. Jadi value proposition itu harus disampaikan dengan jelas sehingga orang pada saat dia bicara masalah penyitaan aset segala macam, dia akan datang ke Pak Jamada Girsang. Atau saya kalau bicara masalah ada sengketa mengenai international business, saya akan datang ke pengacara B, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk value proposition itu kadang-kadang tidak didefinisikan, sehingga yang cenderung adalah palu gada, apa lu mau gua ada, ya. Sehingga ini tidak membuat orang jadi bingung. Ini law firm ini bedanya apa yang di sana? Oh, yang ini spesialisnya untuk kalangan artis gitu. Ya ada itu ya. Ini yang spesialisnya membela orang-orang kecil. Ini spesialisnya terkait dengan pinjol misalnya dan seterusnya. Nah, itu menjadi orang semacam label atau atribut yang perlu disampaikan dengan cara berkomunikasi. Ini loh kelebihan kami apa. Kedua, kita kadang-kadang memilih customer itu tidak apa ya, tidak definitif Pak. Jadi kadang-kadang ada customer yang datang dengan kasus cuman sederhana, misalnya kawin cerai, bapak terima, misalnya, atau yang level yang satu terima. Tapi kemudian ada perusahaannya yang itu didatangi orang yang sengketa mengenai waris juga diterima.
sengketa mengenai pemecahan aset perusahaan karena ada sengketa terhadap piutang juga diterima. Dengan terlalu banyak segmen yang Bapak terima, maka fokus kepada segmen yang akan Bapak layanin menjadi pecah. Nah, ini kadang-kadang kecenderungan kita kan, udahlah kita terima semua, nanti tinggal staff-staff kita yang ngerjain, kamu pegang ini, which is okay, gitu, nggak apa-apa. Tapi orang jadi bingung, karena orang datang ke perusahaan pakai mobil mewah, datang terkait sengketa bisnis segala macam, lagi di ruang tamu, ketemu orang yang bicara nangis-nangis, masalah mau cerai dengan istrinya, atau dengan suaminya. Ini kan jadi terganggu, jadi segmen itu kan nggak boleh digabung, Pak. Harus dipisah, gitu loh. Sehingga customer A dengan customer B itu tidak tercampur apa klien Bapak A dan klien Bapak B. Seringkali itu kendala. Ketiga, biasanya kita banyak menggunakan wisdom. Ini saya lihat bukannya di law firm aja, hampir semua perusahaan. Rata-rata kalau pelaku usahanya udah senior, udah jam terbangnya cukup tinggi, udah lebih dari 20 tahun, 25 tahun, mereka banyak menggunakan asumsi, dulu saya biasanya gini, ini sudah cukup, gini aja begitu, udah rame, kenapa harus begitu? Hingga sini kasus yang paling gampang ya antara Gramedia Gunung Agung. Gramedia dengan adanya era digital dia bertransformasi membuat layanan produknya dipindah ke digital. Gunung Agung nggak mau, dia bertahan. Ini toko saja cukup karena toh pandemi ini kan akan kembali normal. Ditanya apa? Yang satu berubah, udah gini aja cukup pasti rame, ntar juga balik lagi. Yang satu enggak, kami harus berubah. Itu makanya ada buku namanya Who Moved My Cheese ya Pak. Itu bagus banget buku dari Spencer itu. Itu menjelaskan bahwa perubahan itu pasti terjadi. Nah, kadang-kadang kita mengantisipasinya kita menggunakan paradigma yang lama dalam menghadapi permasalahan yang baru. Nah, makanya bisnis model ini kan bergerak dari yang 4 blok, 6 blok, sampai 9 blok. Banyak diminati karena ini banyak membantu kita untuk menyadarkan kita bahwa asumsi yang kita bangun, pengalaman yang kita punyai, jam terbang yang sudah kita lalui, harus dipertajam dengan kekinian, dengan update knowledge, dengan update tools gitu. Itu sih saran saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Jeff pada Kirsa. Ya, Mulyate Pak. Terima kasih Pak Aryo Setiadi. Ya, Cukup bagus masukannya Pak. ya Ini kan baik. sesi pertama, nanti nextnya saya ikutin lagi Pak. Berikutnya Makasih, siapa makasih. nih Pak Aryo Ardhito? Rio Dirgantara. Ada Bu dua lagi Ida, nih Pak Aryo. Dari Bu Bu Ida ya? Indah, ya, Oh, dan Bu Desti. oke. Elemen mana BMC yang paling sulit atau rawan gagal? Yang paling sulit rawan gagal adalah value positioning dan customer segment. Itu yang paling kritikal. Karena seringkali segmen itu udah salah, itu apapun yang dikerjakan belakangnya salah semua itu. Karena kata kunci pertama segmentasi. Ya. Seringkali orang berbicara bagus. Misalnya saja ini lagi ramai, misalnya sebentar lagi ada pilkada, sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Kalau kepala daerah itu berhadapan di wilayah periferal atau di wilayah rural, maka dia akan melakukan kampanyenya dengan mengundang atau musik dangdut gitu. Karena musik dangdut itu efektif mendatangkan massa gitu ya. Sedangkan kalau di daerah kampus atau perguruan tinggi, mungkin yang dibangun adalah bukan musik dangdut, tapi mengulang orang dengan suasana dialog, gitu ya, suasana diskusi. Nah, orang mahasiswa itu paling sering diskusi. Gitu. Bentuk-bentuk itu adalah terkait dengan segmentasi. Segmennya berbeda, value-nya berbeda, cara mendekatinya pun berbeda. Nah, seringkali kita meremehkan ini, seolah-olah itu gampang, tapi itu kritikal. Kalau masalah kita bicara distribusi, relationship, itu bisa dibangun, yes. Itu banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau bicara segmen, seperti ibaratnya kita menentukan pasangan hidup ya, Pak Aryo Digantoro ya. Cita-citanya mau dapat yang cantik, kaya, tapi nggak dapat. Padahal kita udah pernah berdandan ya, pasti nggak pas gitu. Nah, akhirnya terjadilah penyesuaian-penyesuaian. Seperti itu. Apakah Delphi bisa di perusahaan besar atau di UMKM? Bisa. Perusahaan besar UMKM bisa. Yang penting niatnya dilakukan dan harus objektif, Bu Indah. Karena banyak sekali kita lakukan, itu kita mengundang teman-teman yang nanti hasilnya orang akan menjawab karena dia kenal sama Bu Indah. Ya,
Yang disampaikan yang baik-baik aja. Nah, itu bahaya itu. Ya, karena semakin beragam informasi yang kita dapatkan, semakin berbeda cara pandangnya, itu semakin menarik. Walaupun nanti belum tentu semua dipakai ya, tetapi itu jadi menarik buat Ibu Indah untuk mendapatkan insight. Harus diingat ya, Delphi adalah memvalidasi, menambahkan kekosongan informasi yang Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan BMC. Ya, sehingga harusnya ini lebih beragam. Ini keberanian kita menerima perbedaan pendapat, ke kebesaran hati kita menerima adanya kritik ataupun apa perbedaan dari orang-orang yang bicara itu justru semakin menarik. Kalau semuanya homogen, nggak usah Delphi, kita ngobrol aja. Menurut kamu gimana? Nah itu yang jadinya adalah suasana diskusi tapi lebih ke arah homogen. Nah kita cari yang heterogen. Ada lagi? Baik. Oh, Dari Ibu Desti Kusuma, oh Bu Desti. Influencer sangat mempengaruhi market suatu promosi produk. Apakah bisa melakukan ini? Seberapa besar pengaruh influencer terhadap produk? Bisa banget. Ya, Delphi artinya gini, kita mengundang beberapa orang untuk mendapatkan perspektif mereka, pendapat mereka mengenai influencer. Ya, tentunya Ibu harus menyiapkan dua kondisi ekstrim ya, hitam dan putih, pro dan cons. Ya, biar orang yang menilai. Kalau influencer ini gimana sih? Oh ini bagus Pak, orangnya bicaranya menarik, lucu, dan selalu insightful, seneng ngomongnya. Yang satu bilang, enggak Pak, dia tuh ternyata juga ngomong dengan produk yang lain di podcast yang beda. Jadi dia hanya berkata, siapa yang bayar ya dia omongkan. Padahal ternyata saya dengar-dengar dia tuh pakai produk, nggak dipakai semua tuh produknya. Dia hanya bayar produk kalau pas dipakai, kalau sehari-hari dia pakai produk yang berbeda. Berarti kan nggak konsisten. Nah itu. Ya biarkan saja itu perbedaan itu, nanti dari situ kita bisa melihat, mendapatkan informasi. Ciri-ciri influencer yang disukai itu seperti apa? Ciri-ciri influencer yang harus dihindari itu yang bagaimana? Ciri-ciri influencer yang efektif dalam menyampaikan pesan itu seperti apa kontennya? Nah itu data itulah yang Ibu harus dapatkan dari Delphi diskusinya, ya. Karena apa? Ini akan menjadi menarik. Tapi bukan bicara ini bagus nggak ya si orang ini, jangan mengarah ke individunya, tapi apa yang dia kerjakan, output apa yang dihasilkan, proses apa yang dia kerjakan, sehingga orang bisa menilai bahwa si A, si B sebagai influencer ini menarik atau tidak. Tapi influencer itu kembali ya, itu adalah output proses delivery. Yang penting dibuat, yang harus Ibu perhatikan adalah kontennya. Apa yang mau disampaikan. Seringkali kita hanya fokus pada outputnya, speakernya saja, tapi draftnya narasinya nggak kuat sehingga ya mudah dilemahkan. Gitu, ya. Pengaruhnya besar, oh besar banget. Itu Pak baik, baik, di kantor. baik, baik. Terima kasih Pak Aryo. Ibu Indah dan Ibu Desti, bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi jawabannya atau ada yang hendak ditanyakan kembali? Sudah sesuai, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, Terima Terima kasih Pak Aryo, kasih. jawabannya sangat bagus ya karena memang saat ini kan era digital market juga ya Pak ya. Jadi kalau setiap kita bisa punya produk baru, bikin kue atau apa ya sederhananya atau ngambil baju dari supplier mana gitu kan. Kalau kita nggak pakai influencer tuh kayaknya kurang ini ya Pak ya zaman sekarang tuh. iya. Jadi tuh, tapi saya tuh takutnya kalau misalnya udah bayar mahal-mahal influencer, nanti malah sebenarnya saya nggak bisa ngukur tuh Pak, seberapa efektifnya. Makanya soalnya kan kalau di BMC yang kita pelajarin di kuliah kan, influencer tuh kayak masuk di ini ya Pak ya, yang kayaknya di luar BMC-nya itu kan. Masuk ke channel, Bu. Kenapa? Masuk ke channel itu. Oh iya, masuk channel ya Pak ya. Oh iya ya Pak, maksudnya teman kan kalau misalnya mengukur efektivitasnya mungkin Delphi lebih ini ya Pak ya, karena itu kan tadi dijelaskan di materi Bapak yang sampaikan bahwa kan terkait pendapat-pendapat ya Pak dari dua sisi itu ya. Jadinya Iya, kita bisa lebih kayak cenderung melihat nih influencer yang lebih efektif tuh yang modelnya kayak gimana ya Pak ya buat produk kita gitu ya Pak kesimpulannya. benar Ibu. Dan
Kalau Ibu bicara masalah influencer, apalagi dari sosial media ya, Mm-mm. sosial media tuh nantinya akan bergeser ya. Jadi dia sudah bukan eh, lebih ke arah sosial media, tapi lebih ke arah bagaimana media itu digunakan untuk bertransaksi, ya. Hmm. Untuk digunakan untuk apa saling jual beli gitu. Dan influencer Oh, lama-lama kan akhirnya akan ditinggalkan juga. Karena oh, itu sekarang lagi euforia, lagi booming. Yes, iya, benar. iya. Tapi begitu I- dia sudah mulai overload ya dengan begitu banyaknya pesanan, begitu banyaknya produk yang harus di-endorse dan segala macam, Mm-mm. maka jadi tidak fokus lagi. Jadi dia sebagai influencer itu tadi semua dikerjain. Padahal dia spesialisnya mungkin lebih bagus, dia lebih ke arah misalnya Kosmetik produk gitu consumer kan. gitu. Mm-mm. Iya. Tapi Mm-mm. produk-produk industri, produk-produk yang alat-alat berat diterima juga. Jadi malah orang bingung ini influencer yang mana nih? Nah, itu yang Baik, mungkin Pak. Baik, ya. baik. Berarti menentukan jenis influencernya ya, Pak. Baik, Pak Aryo, makasih ya, Pak, atas penjelasannya. Iya, baik Ibu. Terima kasih kembali Bu Desti. Kita masih punya 10 menit Bapak Ibu. Baru 6 nanya ini kita masih punya banyak hadiah. Mungkin dari saya titipan satu Pak. Bicara tentang VDV Pak. Itu bagaimana sih Pak kita menentukan irisan yang paling manis gitu menurut Iya, bisnis kita. Jadi dengan effort yang rendah, cuannya tinggi kan kurang lebih seperti itu Pak ya nanti ujungnya ya. Nah itu gimana tuh Pak? iya Pak. Jadi gini Pak, kalau VDV itu biasanya kita membuat matriks Pak. Hmm. Matriks kita buat kolom, kemudian kita listing apa-apa saja yang masuk visibility, masa-masa apa saja yang masuk viability, apa-apa saja yang masuk desirability. Nah, di antara listnya itu ada nggak satu atau dua elemen yang beririsan yang sama? Dia Beririsan yang sama. Ya. Nah, kalau di antara list itu ada irisan atau elemen yang sama, itu yang disebut dengan sweet spot innovation. Jadi itu yang dianggap sebagai ini. Misalnya orang secara desirability-nya pengennya produknya itu nggak terlalu berat, bentuknya ringan, ya kayak HP bentuknya ringan. Oke, fine. Kedua, visibility-nya dia inginnya produknya itu yang bisa portable, bisa dibawa-bawa. Hmm. Kemudian tipis. Terus viability-nya dia butuhnya produk yang ringan, mudah dibawa-bawa, tapi harganya terjangkau. Maka muncullah tablet. Itu Oke, oke namanya Pak. sweet spot. Jadi itu kan gabungan antara ini dan kemudian timbul yang sekarang HP yang modelnya fold. Itu dari sweet spot, Pak. Orang butuh HP, tapi layarnya terlalu kecil, dia butuh layar, apalagi yang seusia kita ya, Pak. Itu kalau udaranya terlalu kecil kan berat itu. Kemudian jempolnya kegedean, ngetik juga susah. Maka butuh layar lebar, tapi biar nggak kesannya itu bisa dibawa-bawa, bisa masuk saku, maka dilipat. Gitu. Terlipat. Itu Ya, jadilah itu timbulnya fold. Itu karena sweet spot dari desirability, visibility, dan viability. Demikian. baik-baik. Sangat gamblang ya jawabannya. Contohnya di depan mata ternyata ya Pak ya. Ini ada lagi Oke, Pak, kayaknya baik-baik. ada pertanyaan. Dari Pak Sun Hartono. Ya, Pak Aryo, Delphi sudah komprehensif, alih-alih mencari kelemahan, tinggal dilaksanakan saja secara konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oh, ini statement nih Pak, penguatan Pak. Gimana Pak? ya. Setuju banget Pak Sunhartono. Cuma itu tadi kita harus memastikan bahwa Delphi ini bisa mengisi nggak kelemahan dari BMC ya. Karena kadang-kadang Delphi itu kalau respondennya terlalu banyak gitu ya dan beragam itu malah scattered, jawabannya itu pecah. Begitu dikompile malah nggak nyambung. Saya pernah kejadian, wah ini gimana nih, akhirnya di sesi keduanya kita ulang, kita pertajam beberapa pertanyaan yang nggak jelas, itu Iya, apa klarifikasi ulang gitu. Kadang-kadang itu saja sih. Memang itu melengkapi, cuman kadang-kadang itu tadi ada karena ketidakmengertian atau kelemahan dari si facilitator, si pemimpin Delphi method ini atau model diskusi ini, dia tidak menguasai masalahnya, tidak menguasai produknya, sehingga pakai waktu ditanya dia menjawabnya melenceng, akhirnya kesimpulannya jadi melenceng gara-gara si fasilitatornya tidak well
well prepare atau well brief gitu ya. Sehingga jawabannya mereka mana-mana. Itu pernah kejadian tuh. Loh kok begini? Wah ternyata kita lihat di rekaman ulangnya, wah dia jawabnya salah. Makanya beloknya kan jauh banget gitu. Terpaksa kita cancel satu, kita pakai guru yang kedua. Demikian Pak. Baik, baik, baik. Semoga makin memperkuat ya Pak Sunhartono. Ya, bagus nih Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi. Suatu hari nanti Chat GPT bisa jadi advisor kita nggak nih Pak dalam bisnis ini Pak ya? Oh iya Pak, ChatGPT sekarang masih banyak ya Pak, beberapa perguruan tinggi yang menentang. Menentang Pak ya. Tapi beberapa perguruan tinggi sudah berkawan, sudah bersahabat. Ya kayak Bapak dulu bicara Gojek sama Grab itu kan dulu berkelahi sama ojek pangkalan kan. Betul. Sekarang ojek pangkalan hampir semua punya 2 aplikasi. Ya, sepi dia Iya, jalan, iya, kalau iya. ada panggilan dia jalan ya, karena itu tadi perubahan itu kan bergulir ya Pak. Betul. Apa namanya istilahnya pengembangan digital itu nggak bisa dielakkan sih Pak. Betul. Dan Nah, sangat cepat ya Pak ya. iya. Cuman bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Iya, Karena saya iya, juga iya. sering sekali menemui mahasiswa yang menggunakan ChatGPT. Silahkan, tapi pastikan ya valid nggak. Walaupun cek bukunya beneran, referensinya ada nggak. Kalau nggak ada, hati-hati. Karena bisa saja Betul. dia itu kan mengkompil dari beberapa statement, beberapa jawaban, Informasi. beberapa sumber. Iya, iya. Kalau sumber yang dikolek itu adalah sumber yang benar, nggak apa-apa. Tapi yang nggak ini ya jawabannya akan ke sana kemari. Makanya kan dia mau yang lebih bagus langganan yang pro gitu. Nggak Iya, apa-apa. iya. Sebagai Jadi searching idea, dapat informasi, ide silahkan pakai itu. Tapi analisanya, pengembangannya, strateginya jangan mengulang itu lagi, tapi kembangkan sendiri. betul. Oke. Jadi seperti kayak bagian dari heterogeneous information, salah satunya dari situ ya Pak ya. Iya, iya, iya. Sangat jujur tapi berdasarkan sumber data Iya. yang berhasil dia Saya kolek. pernah Oke, menarik, menarik. diskusi dengan salah satu kaprodi sebuah perguruan tinggi ya. Dia bilang, itu, masalah saya tolak semua itu Pak Aryo, saya nggak mau terima pakai ChatGPT. Pak, kalau mereka nggak pakai ChatGPT, mereka cari buku dari mana? Buku informasi ini masih sangat mahal. Kalau mau beli dari Amazon, dari ini mahal. Nah, kan ini kan GPT dia ketik aja atau pakai paraphrase ketahuan atau perplexity. Sumbernya dari mana bisa ambil, bisa di-download PDF-nya. Kenapa bawa sulit masuk Bapak? Ya, 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 menarik. Saya baru-baru ini juga mengalami hal itu Pak, cuman tidak berkaitan dengan bisnis. Saya Iya. tanya, apa arti Midodaren itu seperti apa sih? Wah, versinya ternyata Perayaan sebelum resepsi malam. jadi Pakai banyak PTP. sekali. Iya, iya, iya. Aduh. Baik, baik. Kita masih punya waktu 3 menit, Bapak Ibu, kalau kita mau on time jam 9 malam ini. Kalau enggak, bagi-bagi aja aja, Pak. Baik. Jadi ini sudah ada 7 peserta yang sangat aktif dan kontributif ya. Mungkin bisa saya ulang dari awal, yaitu Bapak Abdul Fauzi, kemudian Bapak Moh Khairu, kemudian juga Bapak Januari, kemudian Bapak Yahmada Girsang, Mbak Indah Oktaviani, Ibu. Ibu Indah, kemudian Ibu Desti, dan Bapak Sun Hartono. Ya, itu. Kasih produknya Pak Joko sama Pak Seno itu. Bagus tuh. Baik. Saya akan tinggalkan nomor handphone saya. Nanti mohon Bapak Ibu bisa japri saya untuk memberitahukan alamat lengkap dan nomor handphonenya sehingga bisa saya follow up. Sudah kelihatan ya nomor telepon saya ya? Ini nomor telepon yang terbuka atau tertutup nih? Ini satu-satunya one and only, Pak. Buat Ya, bisnis, Pak. itu tahun kelahiran ya, nomor belakangnya. Katanya gitu, Pak, nomor cantik. Kita foto bersama ya, Pak. Oh, Ya, ini ada Pak Aditya. Pak Aditya, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Oh, apa? Mungkin. Selamat Enggak, malam, Pak Pak Aryo. Adit. 5 aja dulu. Oke, baik, Pak. Baik. Oke, baik. Ya,
Sepertinya waktu kita sudah di penghujung acara, Pak Aryo Setiadi. Terima Terima kasih kasih buat Bapak, Ibu-ibu. eh, informasi yang sangat lengkap dan baik, dan pastinya akan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan jangan ragu-ragu nanti juga untuk menghubungi Pak Aryo memang kalau memang membutuhkan informasi yang lebih detail dan relevan dengan masing-masing bisnis, pasti Pak Aryo sangat senang membantu ya Pak ya. Baik Pak, insya Allah Pak, mudah-mudahan Baik, baik. saya melalui Ap- hostnya Pak Haryo dulu ya. Pak Haryo pastinya. Biar semakin mirip. Iya. Betul, betul, betul. Semua informasi sudah diberikan. Dah, dari Pak Arius tadi akan ada yang disampaikan sebagai closing sebelum saya tutup. Ya, baik. Terima kasih Pak Aryo Dirgantoro, Pak Aryo Ardhito, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi, BMC adalah merupakan salah satu saja alat yang bisa dipakai untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan analisa keputusan, dalam membantu Bapak Ibu mengambil suatu solusi terhadap permasalahan, atau dalam membantu Bapak Ibu dalam membuat sebuah perencanaan bisnis. Nah, tetapi kadang-kadang BMC mempunyai banyak kelemahan, yaitu dia lebih banyak digunakan secara internal, sedangkan eksternalnya banyak tidak dieksplorasi. Oleh karena itu, Delphi bisa digunakan sebagai suatu metode untuk melengkapi kekurangan informasi dari eksternal yang ada pada model BMC. Nah, setelah adanya Delphi dan BMC, maka diharapkan lebih lengkap. Tapi ini tidak selesai, harus diteruskan dengan model proses model Canva, sehingga proses yang akan dilalui seperti apa, hal-hal apa yang harus dimulai didahulukan dan sebagaimana, dan value apa yang mau disampaikan. Itu saja sih, semoga bermanfaat apa yang sekelumit ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam sejahtera dan sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aryo. Kita mungkin bisa tepuk tangannya kalau mau open mic buat Pak Aryo. Baik, saya ulangi lagi sebelum ditutup. Jadi ada 7 peserta yang mendapatkan hadiah. Nanti saya akan japri masing-masing hadiahnya. Saya ulangi lagi, Bapak Abdul Fauzi, kemudian Bapak Mokairu, Bapak Januari, Bapak Yahmada Girsang, kemudian Ibu Indah, kemudian Ibu Desti, Bapak Sunhartono. Dan sebagai apresiasi saya terhadap peserta yang paling dulu datang, yaitu Ibu Irma Sustika. Ibu Irma Sustika, monitor Ibu. Sudah live kayaknya. Sudah live ya? Baik, nanti kita akan coba hubungi. Silakan Pak Aryo kalau akan ada yang disampaikan. Foto bersama tadi, Pak Aryo. Baik, oke, foto bersama bisa buka video atau foto Masih di masing-masing. stop ini, Pak. Tuh, masih di stop. Bentar. Silakan. Saya buka semua berarti ya. Kalau buka langsung di sana bisa Bapak Ibu. Buka masing-masing apakah bisa? Karena saya di sini juga open statusnya. Bisa, Pak. Bisa, Pak Aryo. Silakan. Oke, silakan mungkin bisa dibuka masing-masing untuk foto bersama. Masih belum bisa juga. Masih belum bisa Pak Khairu ya. Bentar Pak. Pak Khairu. Sekarang sudah bisa Pak? Hmm. Ah, ah, Sudah? udah bisa. Oke. Saya nggak kunci ya kok, nggak bisa ya. Yang lain apakah ada kendala? Nggak ada kendala, Pak Aryo. Bisa Mana, semua Pak? ya? Saya coba aktifkan dari sini. Saya bantu. Pak Aryonya yang belum open cam. Oh, saya sudah di sini ya. Ini saya Pak, Pak dia, nggak kelihatan nggak Pak? Oh, saya pakai 2 Pak. Saya pakai 2 Pak. Ini yang dada-dada ini kan kelihatan ya. Yang satu buat audio aja. Baik, baik. Silakan Pak Haryo,
sepertinya. Sudah saya foto Pak. Sekali lagi Oh, ya. baik. Sekali lagi ya. Oke, sekali Baik. lagi yuk. 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, sudah. Baik, dengan demikian selesai sudah acara di malam hari ini. Terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Harapan kita materi malam ini bermanfaat untuk mengembangkan bisnis di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan harapan kita juga kita masih bisa bertemu di sesi lain dengan topik yang lebih relevan dengan kebutuhan dan pengembangan bisnis Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah bisa hubungi nomor telepon saya tadi untuk saya bisa follow up nomor telepon dan alamatnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Aryo, Pak Kasih, Haryo, Pak. dan Bapak Ibu Terima semua. kasih Pak Rio, Pak Aryo, Pak Haryo. Makasih Pak. Terima Thank kasih you. juga untuk Masih Bapak Aryo 3 kali. sponsor. Aryo